Oke, Mas Didi tadi sudah dijelaskan kira-kira 2 tahun pertama itu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi ketika ikut Pak Sentot gitu ya di PT Benua. Kemudian sekarang bisa luar biasa naik sampai naik podium gitu ya. 2 tahun berarti tahun 2015 sampai tahun 2017 ya. Lah itu titik balik dari Mas Didi ini tidak maksimal, underperform sampai sekarang menjadi top perform. Itu di mana Mas Didi titik baliknya? Titik balik Pak ya. Kalau titik balik itu mungkin benar-benar titik balik itu saya dipanggil sama HO. Yang Tuhan kuasa. Saya kira dipanggil sama yang kuasa kita enggak di sini Pak. Oke, dipanggil AO. Nah, dipanggil AO. Kalau diundang itu kan kesannya bagus. Kan? Bagus. Nah, ini kalau dipanggil itu kan berarti jelek gitu. Itu kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? 2021, 22 itu sekitar itu. Itu posisinya masih TS apa sudah jadi kepala produksi? Kepala produksi. Oh, sudah kepala produksi. Oke. Kepala produksi. Ya. Dulu kan 2018 itu kan kalau nggak salah kan agak mendingan gitu kan. Tapi setelah Covid atau sebelum itu kayaknya jelek banget gitu loh. Sampai di bawah terus gitu. Ya, underperform gitu ya. Ya, dan AIL kan juga di bawah kan. Ya. Terus dipanggil sama Pak Arif sama Pak Junet. Pak Junet, ya. Di sana kesan pertama, kamu masih mendingan ini jadi KP, saya masih ada senyum-senyumnya gitu. Kalau TS udah nggak ada senyum sama sekali gitu kan. Nah, itu kan kalau nggak salah kan banyak juga yang dipanggil di AIL itu. TS sama KP. Kepala produksi ya. Cuman pas KP itu kalau saya itu sama siapa saya udah lupa. Itu ngomongnya kamu kan kita suruh apa ya, suruh kayak sharing gitu. Ya, terus permasalahannya apa gitu Pak ya. Junet atau Pak Arif itu ngomong, ya kalau kamu dipikir sendiri semua ya jebol kepalanya gitu loh. Nggak kuat gitu ya. Nggak kuat. Apa-apa ikut misalnya TS kayak gini kamu masih ikut, ini masih ikut gitu kan. Pecah sendahe gitu ya. Ya, itu bahasa halusnya kan ya, bahasa halusnya seperti itu. Iya. Nah, itu terus saya berpikir udah selesai itu berpikir ke depannya itu seperti apa gitu loh. Nah, itu terus setelah dipanggil itu mungkin kata itu Pak yang saya yang melekat banget ya, terngiang-ngiang gitu ya. Melekat banget gitu loh. Kalau dipikir sendiri itu enggak mampu gitu ya. Kalau orang ngomong dase mumet lah dewe gitu kan. Nah, itu terus saya pikir yaudah kelebihan saya apa, saya optimalkan. Berarti ada modal kepemimpinan yang berubah gitu ya. Yang awalnya itu dipikir sendiri semua. Yang kedua ini ada pembagian pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berarti yang model kepemimpinan Mas Didi yang KP ini fokus di titik apa? Kalau saya lebih fokus ke komunikasi ke peternak, nego-nego seperti itu. Negosiasi terus ya lebih ke situlah. Kalau teman-teman saya fokuskan ya iki ono DOC, ya caranya bagus. Nanti kalau ada masalah di tengah jalan atau apa ngomong sama saya. Cuman saya juga ngomong kalau masalah pengobatan, terus masalah apa kayak kecepatan angin dan lain-lain itu kan ada yang lebih paham pinter gitu. dari saya gitu kan. Nah, coba kamu tetap laporan sama saya, mungkin saya bisa ngasih solusi. Tapi kamu juga tanya sama yang lebih pinter. Ada vendor obat gitu ya. Dalam artian vendor obat, mungkin kayak kalau mungkin lebih ke kayak Mas Fajrul gitu kan. Ya, ada asdir produksi yang juga kuat di teori itu gitu ya. Berarti Mas Didi ini lebih ke penghubung gitu ya. Antara mitra peternak dengan kantor gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, Mas Didi juga siap untuk maju. Bagaimana Mas Didi ini menemukan potensi dari tadi kan ya ini difokuskan ke sini, ini difokuskan ke sini. Bagaimana Mas Didi ini menemukan potensi yang ada pada teman-teman TS-nya? Kalau potensi kita kan kayak kandang itu kan terserah saya Pak, kayak pengaturan kandang. Kandang. Gitu kan, bukan teman-teman terus aku kudu kandang A, aku B itu enggak. Semua kan terserah saya. Saya mau
nempatkan teman-teman di kandang mana sih gitu loh. Jadi di ambuannya Mas Didi itu bebas gitu ya. Bebas. Mas Didi kelopkan antara TS dan peternaknya. Ya benar. Nah itu kan kadang kan kalau sekarang kan ada grade gitu kan. Kalau dulu kan belum ada, tapi kan kita udah kelihatan kan kandang yang bagus dan tidak gitu. Jadi menurut saya coba saya taruh di situ. Saya nanti ngobrolnya sama apa yang punya kandang atau mandor. Ini orang baru ini seperti apa sih gitu loh. Nah ternyata kan tetap kalau apa kayak peternak itu kan kalau positif kan tetap ngomong apa adanya gitu kan Pak. Ternyata orangnya kayak gini cuman kurangnya ini loh. Oh berarti emang teorinya udah masuk gitu. Kalau Mas Adi dulu emang orangnya pendiam, tapi sekali ngomong emang ada benernya gitu loh. Misalnya ini ayam kena koli gitu kan. Ya emang bener obatnya ini, nanti ya emang bener seperti itu. Sekali ngomong berbobot gitu ya. Itu. Nah, terus kayak pertama itu, yang kedua juga saya tadi kayak kandang A ya terserah saya mau tak kasih siapa gitu kan. Nah itu juga jadi teman-teman kayak TS itu nggak berpikir ini kayak harus punya saya, ini kayak yang dapat saya. Nah, itu. Apa pertimbangan kandang A itu diampu oleh TS Gama atau kandang B diampu oleh TS AD? Itu pertimbangannya apa di Mas Didi? Kalau pertimbangan saya sih lebih ke peternaknya seperti apa gitu sih Pak. Lebih ke kayak senengnya seperti apa, berarti obrolannya seperti kecocokan apa. Gitu ya, kecocokan antara kandang dan TS-nya itu seperti apa? Kayak obrolan di luar kandang itu kan, di luar ayam itu kan banyak kan. Itu kan kalau saya kan karena saya tadi ngomong saya lebih menjembatani antara kantor dan peternak. Jadi saya tahu model-modelnya, misalnya kayak Mas Diwansyah, itu kan senengnya saya sama Sihab itu dia udah klop gitu loh, kayak Mas Ade sama Mas Topik gitu. Soalnya kalau Mas Ade kan senangnya yang santai ngopi gitu. Mas Topik juga seperti itu, jadi itu lebih apa ya, lebih ngena gitu loh Pak. Berarti mempertemukan karakternya yang pas gitu ya. Ya benar. Nah ini bagaimana cara menggali karakternya ini kan, kalau misalkan ternyata apa yang Mas Didi itu jodohkan katalah nggak cocok kan bisa tambah bubrah gitu ya. Nah bagaimana Mas Didi memahami karakternya peternak itu seperti ini, TS saya seperti itu, cara memahaminya gimana? Cara memahaminya lebih kita harus mulai dulu Pak, dalam artian kita harus dekat sama peternak dulu. Kita harus mencoba. Kalau cuman lihat dari misalnya dari sini ke kandang kan, modelnya Mas A ini ternyata gini, itu nggak masuk gitu loh. Ya kita harus pendekatan dulu sama peternak. Kita kan tahu misalnya Pak Us itu senangnya seperti ini ternyata gitu loh. Berarti Pak Us lebih cocok sama misalnya Mas Sihab gitu kan. Nah, itu kan saya kan harus tahu model-modelnya. Berarti TS, harus tahu karakter TS-nya dan juga peternaknya. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang sih baik gitu loh Pak. Dalam artian hasilnya baik, orang-orangnya juga positif gitu loh. Berarti salah satu yang menyebabkan pencapaian Mas Didi meningkat itu, Mas Didi bisa menemukan karakter yang pas peternak seperti apa, ditemukan dengan TS-nya gitu ya. Ketika nyaman kan hasilnya bisa lebih maksimal. Kalau tadi kandang yang di ambuan Mas Didi itu TS-nya kan tidak bebas lah, yang mau siapa aja gitu ya. Nah kalau ada kandang baru itu nanti seperti apa pengaturannya? Kalau kandang baru ya tetap bebas juga Pak. Saya nggak. Misalkan yang dapat Mas Sihab, tapi ini secara karakter kayak nggak cocok nih dengan Mas Sihab, dilempar ke AD itu memungkinkan? Memungkinkan. Nah, TS-nya gimana? Wah saya udah susah-susah nyari, masa dikasihkan ke TS yang lain gitu? Kalau bagi saya kan saya juga cari kandang kan. Mungkin saya udah lama di sini, jadi saya lebih mudah untuk cari kandang gitu kan. Nah itu kan ketika mungkin dia akan protes ketika yang misalnya TSA itu 100.000, TSB yang dapat kandang itu cuma 60.000. Dia protes, bukan aku dapat kandang kok malah dikasih ke TS yang lain gitu ya. Padahal Sihab itu populasinya sedikit gitu loh. Itu akan protes, tapi ketika kita bisa mengimbangi loh, dalam artian yo selisih paling 10.000, 20.000 itu nggak jadi masalah buat TS selama ini. Berarti yang dikunci itu pegangannya tetap berimbang gitu ya. Misal dia dapat, kalau dirasa tidak cocok ya diberikan ke karakter yang cocok, tapi mungkin diganti gitu lah ya.
Apa mungkin dari prospeknya aja sudah ada arahan ini Mas Didi kayak TS ini cocoknya mbak peternak yang sana terus sudah ada arahan gitu apa belum? Kalau ada arahan sih ada Pak. Kadang misalnya kayak kemarin yang Zahira kan baru itu Nur Ain. Kandang baru. Itu Mas Gama tak suruh ke situ. Kira-kira yang ngeklop siapa yang disuruh ke situ yang sesuai deh. Itu. Ya, berarti wajib gitu ya. Jadi bukan hanya dari kandang yang di Ambo aja yang disesuaikan, bahkan sampai planning yang mau direkrut pun sudah disesuaikan gitu ya. Bener. Nah, ketika kita ngawur-ngawuran aja lah, yang penting karena dekat sama Mas Siap, coba Mas Siap kayak gini gitu kan. Kita prospek itu kan mau dapat kandang itu kan. Ya ketika misalnya saya mau prospek jenengan omongannya aja nggak nyambung sama saya gitu kan. Ya mesti percuma gitu loh. Mental ya. Itu makanya itu harus dipelajari juga lah seperti itu, Pak. Itu yang menjadi timnya jadi kuat juga gitu ya. Kayak saya beli motor ini, Pak. Beli motor kan yang NMAX itu loh. Ternyata teman saya yang TS saya itu 3 gitu. Dia manut semua. Beli semua kan. Sama itu 3 itu. Nah, itu kan berarti emang udah yakin sama saya ini gitu loh. Saya nggak bakal menjerumuskan gitu loh, Pak. Nah, itu karakternya Mas Didi ini kuat gitu ya sehingga mempengaruhi orang lain untuk bersikap seperti Mas Didi terutama yang bawahnya. Nah, ini masuk juga. Bagaimana cara membentuk karakter yang kuat seperti Mas Didi ini? Karakter yang kuat, Pak ya. Karakter yang kuat itu kan mungkin dari pengalaman juga, Pak. Nah, menurut saya, ketika kita nggak ada pengalaman, nggak ada, ya kalau kita mau kuat kan kita harus sakit dulu gitulah ya. Nah, itu mungkin itu juga ngaruh juga gitu loh, Pak. Pengalaman Mas Didi yang 2 tahun itu tidak sesuai ekspektasi dan macam-macam itu membentuk karakter yang Mas Didi seperti sekarang gitu ya. Gitu. Nah, itu mungkin saya terapkan ke teman-teman karena tadi yang kayak Pak Arif sama Pak Junet juga ngomong, kamu ya mungkin lebih konsen ke kelebihanmu, nanti kekuranganmu bisa ditutupi oleh timnya sendiri. Nah, ternyata masuk gitu loh, Pak. Berbagi gitu ya, daripada semua digarap sendiri tapi kobol-kobol nggak hasil kan mending dibagi sesuai dengan kelebihannya Mas. Dan itu kan kita harus saling percaya gitu loh, Pak. Nah, ketika kita nggak percaya sama Ade koyoknya kayak gini gitu kan. Ya saya harus tetap mikir semua jadinya kan. Tapi ketika ya wis lah Ade mesti kalau produksi oke lah. Kuat gitu ya. Bisa lah gitu ya di pasar. Dan itu kepercayaan itu jadi menimbulkan ke teman-teman itu juga kayak tanggung jawab gitu loh, Pak. Aku ya kudu belajar, aku kudu bisa gitu loh. Gitu. Berarti kepercayaan itu dimulai Mas Didi memberi contoh apa menuntut mereka? Kalau saya lebih percaya Mas Didi. Lebih menuntut, Pak ya. Kamu tak kasih kandang, yang tadi saya ngomong. Kalau kamu nggak ada masalah komunikasi atau apa, kamu ngomong. Ayam sakit kamu ngomong. Tapi kalau misalnya kayak pengobatan, kamu tetap ngomong saya. Tapi kalau solusinya kamu belum yakin, kamu juga bisa ngomong yang lebih pintar. Bisa konsultasi dengan yang lain. Dan itu sekarang jalan aman-aman aja gitu loh, Pak. Pernah nggak ada yang Mas Didi percaya itu ternyata tidak berhasil kemudian diganti, itu pernah nggak? Misalnya kayak kandang dipasrahkan ke TS AD ternyata nggak cocok dipindah, itu ada nggak? Kalau itu ada juga sih, Pak. Tapi lebih ke saya aja belum pas gitu loh. Ya orangnya sih nggak itu orang pas Mas gitu loh. Tapi kelihatan gitu. Misalnya target saya itu harusnya ini bisa seperti ini gitu loh. Tapi kok ternyata kok enggak gitu. Berarti ada evaluasinya apa yang Mas Didi lakukan evaluasi? Ya kalau evaluasi kan tetap yang dilihat 1 bulan sekali kan, tetap minimal 1 bulan sekali kan ada pertemuan sama teman-teman gitu kan, Pak. Satu timnya itu. Satu tim, nanti saling evaluasi lah. Misalnya kok ada laporan dari peternak ke saya ini misalnya slow respon atau apa gitu kan. Nah, itu kan nanti kan evaluasi seperti apa. Itu pasti minimal 1 bulan sekali itu pasti. Kalau saya menyimpulkan Mas Didi ini karakter kuat dan menuntut itu, Mas Didi terima nggak? Menuntut, betul, terima juga. Orangnya itu suka menuntut gitu ya. Jadi karakternya kuat dan juga menuntut harus berhasil. Ya itu kan agak pressure-nya agak tinggi. TS ini TS zaman sekarang itu kan Gen Z ya, katanya kalau dengan tekanan itu kan gampang mentalan. Nah, itu bagaimana Mas Didi
membuat suasana yang neken gitu ya, tetapi mereka masih bisa enjoy. Itu caranya gimana? Nah, kayak kita kan neken Pak ya. Tapi ketika ada masalah kita kan juga harus backingi. Oh, dampingi. Nggak cuman kowe kudu gitu kan. Tapi tetapi ketika tidak terlibat ya. Sana ngomong, Mas lagi aneh piye, yo mbok urusanmu. Itu kan jadi teman-teman nggak ada kepercayaan sama kita. Tapi kamu kudu ketika ada masalah kamu ngomong gitu loh. Apalagi masalah sama peternak, sama anak kandang ngomong gitu. Dan teman-teman percaya gitu loh Pak. Oh ya wis, karena ada ada pendampingan, ada backingannya itu loh. Itu jadi memberikan suatu arahan atau kebijakan, kalau ada kesalahan Mas Didi mendampingi hadir ikut bertanggung jawab gitu ya. Ya kadang mungkin kalau saya itu terkenal sama teman-teman TS gitu kan, keras gitu Pak. Iya. Saya kadang ngomong ya oponan ya, belak-belakan gitu ya. 2T gitu kan langsung iya. Tapi itu malah menurut mereka saya, menerima. Saya ketika mungkin saya ngomong sama Mas Adi gitu ya. Ini nyuwun sewu ini di sini Pak ya agak kotor gitu kan. Gasmu gitu kan. Misalkan gitu ya. Biasa, karena dia udah tahu karakternya. Tapi ketika mungkin Pak Us atau Mas Agil kaprot yang satu di sini kan gayanya beda ya, bisa beda. Itu penerimaannya beda banget gitu loh Pak. Itu. Paham. Bagaimana menyeimbangkan ini kan juga mereka kan ya mungkin ya walaupun mereka memahami karakternya tetapi kan itu juga suatu pressure dalam dunia kerja. Benar. Bagaimana Mas Didi itu menyeimbangkan antara ini blok tekanan, yang satunya juga harus ada keseimbangan yang kesenangannya juga dong. Nah, untuk di timnya Mas Didi ini ada nggak keseimbangannya itu? Kalau keseimbangan kita kembali lagi Pak ya, kita ngomong dia harus tahu karakternya dulu. Misalnya teman-teman, aku ngomong belak-belakan karo kowe gitu loh. Aku arep ngomong kowe kayak gini. Wong kerja iku ora usah nganggo ati gitu loh. Kerja ya kerja. Nah, nganggo ati kecuali aku bapakmu ngene gitu lho. Aku arep ngantem ya, aku ora apa-apa. Beda. Tapi ketika aku kok urusannya kerja, nak kowe lebokke ati kabeh ya kowe gering gitu loh. Aku kan seperti itu ngomongnya. Nah, itu teman-teman paham di situ. Terus kalau kesenangan-kesenangan kayak tahun ini di 2025 dulu 2024 itu kan teman-teman bisa IP-nya sekian dan 0 gitu Pak ya. Kan saya biasanya dapat emas 0, itu kan. Reward dari Legend, dari AP. Kalau nggak salah itu tak kasih 33 itu loh. Tak kasih teman-teman. Kamu bisa oke lah ini untuk tahun ini tak kasih 3. Nah, ini untuk tahun ini rencana kan saya kemarin September sampai Desember. Kalau rataanmu di 420 IP aja dan nggak rugi, nanti kita ke Eger gitu kan. Lah mesti kan duit ngendi Mas sampai duit kadang mumet gitu kan. Iya. Yo kan kok oleh PS gitu masalah gitu. Itu mungkin itu juga enggak gede gitu sih Pak. Tapi kesenangan seperti itu juga penting gitu bagi saya. Berarti itu wujud keseimbangannya, balance-nya. Kalau misalkan kita hanya menekan saja, memberikan target saja, dan mungkin juga mendampingi, tetapi ketika kesenangannya juga nggak kita bagi, mungkin akan berbeda. Apalagi kan mungkin kayak nyuwun sewu pendapatan gitu kan kelihatan gitu kan Pak. Nah itu kan jenengan ngene tok Mas, aku sing ngene-ngene kan ketika kita nggak ada kesenangan yang dibagi gitu loh Pak. Kalau kegiatan rutin bulanan itu ada nggak dengan tim untuk menguatkan kekompakan atau mungkin ya biar menetralisir yang tekanan-tekanan itu ada nggak kegiatan rutinan? Kalau itu sih cuman ngopi santai aja sih Pak. Ngopi santai. Kayak teman-teman itu ya nggak tahu dia dalam hatinya seperti apa ya. Tapi kalau sama saya itu nggak pernah ada kayak tertekan gini-gini tuh. Tetap enjoy aja. Maling ayo ngopi kalau dongengan misalnya kayak Pak Us kayak sekarang kan kita harus menyediakan ini gitu kan. Nah itu baru saya ngobrol kita harus seperti ini dengan target seperti ini gitu loh. Itu aja sih paling. Jadi mungkin itu profesionalitas gitu ya, masalah pekerjaan ya pekerjaan. Seandainya salah ya kita misuh dan lain sebagainya sebatas pekerjaan. Di hati kan tetap saudara gitu ya. Nah, memisahkan itu. Nah, itu kita kan juga harus punya di depan itu udah ngomong dulu sama teman-teman gitu loh. Jadi sudah paham karakternya. Ini karena emosi kerjaan, bukan karena emosi karo wonge gitu loh Pak. Habis misuh ngopi bareng juga biasa gitu ya. Habis misuh ya bareng. Tak ngopi dulu Pak ya. Iya, monggo diseruput kopinya. Kemudian ini Mas Didi, kalau saya melihat peternak Mas Didi gitu ya, karakternya itu
kelihatan timnya Mas Didi itu kelihatan dengan peternak itu bisa akrab gitu ya, bondingnya itu kuat. Itu apa yang Mas Didi lakukan sehingga terbentuk itu? Kalau itu sih mungkin secara tidak langsung gitu Pak ya, dalam artian kayak misalnya kita ngomong peternak yang sering ngopi gitu kan, kita temenin ngopi gitu loh. Walaupun kadang teman-teman udah santai di rumah gitu kan, kayak misalnya saya sama Mas Ade, sama Sihab gitu, sampai jam 10, jam 11 gitu, itu nggak masalah. Demi dengan plasma gitu ya, klien plasma gitu ya. Kan lebih, ketika nanti kita minta tolong Pak, panennya diperkecil Pak, diperbesar gitu. Mereka karena enjoy. hal-hal seperti itu mereka ya udahlah gitu. Karena kayak plasma juga mikir nggak mungkin sekelasnya orang kantor itu menjerumuskan. Nah, berarti sudah timbul suatu kepercayaan gitu. Apa yang dilakukan oleh perusahaan itu pasti yang terbaik bagi mereka gitu ya. Ya kadang cuman ada yang peternak WA saya, Mas, Rene ngopi gitu loh. Langsung datang. Langsung aja datang gitu loh. Nanti kan PSC misalnya lagi muter gitu kan. Di mana? Kalau udah selesai sini ngopi. Ya nanti ngobrol-ngobrol. Walaupun ngobrolnya mungkin pekerjaan itu paling cuman 30% gitu kan Pak. Sisanya untuk bos. Sisanya ya biasalah ngomongannya wong lanang gitu. Nah itu dan itu ternyata lebih asik gitu loh Pak. Ketika hal-hal yang misalnya kayak saya sama Mas Diwan gitu kan. Mas Diwan itu dulu katanya seperti ini dulu. Bagi saya nggak ada masalah saya sama Mas Diwan gitu loh. Saya enjoy Mas Diwan ya enjoy aja gitu loh. Sama kayak Mas Topik, Mas Nurrohim itu. Apakah semua peternaknya itu seperti itu apa cuma peternak-peternak tertentu? Enggak sih Pak, kalau peternak-peternak tertentu itu yang lebih sampai malam, sampai ngobrol dari jam 12 siang sampai jam 5 gitu, itu sih banyak juga. Tapi banyak juga yang emang dia lebih ngobrolnya ke ayam itu. Tapi seenggaknya ketika kayak kita di WA atau kita di apa itu datang ngobrol santai, itulah nanti jadi lebih kayak enggak mitra tapi lebih ke pertemanan. Nah, itu yang diharapkan sehingga ketika ada strategi ataupun tindakan yang beda-beda itu mereka bisa menerima dengan baik. Betul, itu Pak. Oke Mas Didi, sudah ketangkep ya begitu banyak hal-hal positif. Ada pertanyaan singkat Mas Didi ya, dijawab singkat dan nanti mungkin dijelaskan sedikit juga nggak apa-apa. Kita buat penutupnya itu biar penutupnya harus ngerokok dulu. Oke, nggak apa-apa, santai. Saya mau udut tapi nggak enak. Oke Mas Didi, maintenance kandang apa prospek kandang? Maintenance kandang Pak. Kenapa maintenance kandang? Bagi saya kalau prospek itu udah gampang Pak. Udah gampang? Gampang. Oh, nyari itu gampang? Gampang. Yang susah? Kalau sekarang saya nyari 50.000 ada ADOC, besok check-in saya bisa. Bisa? Oh. Yang susah? Tapi kalau yang susah itu maintenance. Oh, karena maintenance. Kebijakan perusahaan itu kan fleksibel gitu, berubah-ubah mengikuti keadaan gitu. Kadang ya nggak banyak tapi kadang ada yang susah gitu loh. Nah itu lebih menarik gitu loh Pak. Oh, kaitannya dengan margin gitu ya, kedalaman apa keluasan? Dua-duanya Pak. Ini pertanyaannya salah satu, kedalaman apa keluasan? Sama aja sih. Ya enggak kan dikejarnya mana. Kalau Mas Didi ini lebih ke kedalaman apa keluasan? Bingung Pak. Saya milih dua-duanya aja. Dua-duanya. Oke, enggak apa-apa. Kalau lagi stres, pilih pantai apa gunung? Kalau saya gunung Pak. Gunung. Kenapa gunung? Karena kalau di gunung itu stres itu harus ngerokok sama ngopi. Kalau di pantai itu anginnya gede, rokok nggak asik itu Pak. Terakhir, Manchester City apa Manchester United? Itu nggak usah dijawab. Orang tahu Pak. Ini tetap City dong Pak. Tetangga yang berisik ya. Dulu tetangganya gitu. Dulu tetangga yang berisik. Sekarang yang berisik mereka. Oh, mereka. Sering kalah berisik. Oke Mas Didi. Terakhir barangkali ada suatu pesan ataupun mungkin saran untuk teman-teman yang sedang mengalami fase yang down gitu ya, posisi yang tidak baik supaya menjadi pencapaian yang luar biasa seperti Didi. Mungkin ada saran atau ya nggak apa-apa kan, orang lagi di atas itu kan memberi saran kan bebas gitu ya. Ngomong apa aja itu benar.
Sarannya apa Mas Didi? Kalau sarannya tetap semangat aja Pak, tetap Oh, semangat gitu. kan. Tapi itu Pak, kalau kita nggak mau usaha itu udah pasti gagal. Tapi kalau Mau usaha? kalau mau usaha itu kan ada kemungkinan Ada dua, kemungkinan Pak. gagal, ada kemungkinan berhasil ya. Nah itu tinggal pilih yang mau pilih yang mana itu aja. Oke. Terakhir satu kata untuk mendeskripsikan Mas Didi. Kuat. Wis. Oke, terima kasih Mas Didi untuk ngobrol santainya pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan tamu-tamu yang tidak kalah luar biasanya dari Mas Didi. Bye. Ngopi Mas Didi. Makasih ya Mas Didi. Siap Pak, siap.